Fir, sorry banget ya, gue telatnya gak kira-kira nih. Mama kebiasaan. Coba sekarang tebak, nama bangunan di belakang kita ini apa? Ini kayak bangunan di Eropa gitu gak sih? Spanyol. Salah, namanya itu Fort Santiago. Kok kayak bangunan-bangunan di Eropa? Salah, ini itu di Filipina. Bener dong ada kesan nama Spanyolnya gitu. Iya, karena dulu Spanyol pernah menjajah Filipina. Oh, jadi gimana tuh pas Filipina dijajah sama Spanyol? Apa cuma dijajah doang sama Spanyol? Jadi tuh gini, selama Spanyol menjajah Filipina, rakyat Filipina merasakan ketidakpuasan dan penindasan yang membuat rakyat Filipina marah dan membuat gerakan nasionalisme Filipina. Nasionalisme Filipina juga disebabkan oleh munculnya golongan terpelajar, munculnya paham liberalisme, dan revolusi Amerika Latin. Gerakan ini bermula dari gerakan kompanerisme atau persahabatan pada tahun 1880 yang dilakukan oleh orang-orang intelektual Filipina yang mengusahakan pendidikan patriotisme untuk rakyat Filipina, kira-kira seperti Budi Utomo yang ada di Indonesia. Setelah gerakan itu dilakukan, pada tahun 1892 didirikan Liga Filipina, yang tujuannya untuk mempersatukan rakyat Filipina dalam melawan Spanyol. Teman-teman, ada yang tahu siapa tokohnya? Ada tokoh yang sangat berpengaruh dalam gerakan nasionalisme Filipina, yang mendirikan Liga Filipina ini. Tokoh itu bernama Jose Rizal. Ia adalah seorang di balik Liga Filipina yang merupakan seorang dokter dan penulis. Beberapa buku yang ia tulis seperti Nole Mi Tangere yang mengkritik pedas pemerintah Spanyol. Dalam perjuangannya, Jose Rizal sangat memperjuangkan hak kesamaan, kebebasan berbicara, dan menuntut Spanyol memperlakukan Filipina seperti negaranya. Melalui Liga Filipina yang ia dirikan, ia berjuang untuk Filipina terutama dalam 3 hal, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Namun, hal itu malah membuat ia diasingkan ke Dapitan Mindanao. Setelah beberapa lama ia diasingkan, ia dituduh terlibat dalam pembentukan Katipunan. Dengan hal itu, ia dijatuhkan hukuman mati dengan cara ditembak pada tanggal 30 Desember 1896. Kematian Jose Rizal membuat masyarakat Filipina marah kepada pemerintahan Spanyol. Perlawanan terus digempurkan. Bak kalimat mati satu tunggu 1000, perjuangan Jose Rizal tetap dilanjutkan. Seorang tokoh bernama Andreas Bonifacio mendirikan gerakan Katipunan. Gerakan ini melakukan perjuangan dengan cara lebih radikal, yaitu dengan melakukan pemberontakan bersenjata. Akan tetapi, pemberontakan bersenjata tersebut mengalami kegagalan. Setelah gagalnya pemberontakan bersenjata tersebut, muncul seorang Katipunan yang terkenal sangat berani dan ditakuti oleh pemerintah kolonial Spanyol bernama Emilio Aguinaldo. Pada tahun 1897, Emilio Aguinaldo terpilih sebagai ketua Katipunan dan Andreas Bonifacio sebagai sekretarisnya. Karena antara dua tokoh ini terjadi persaingan, maka terjadilah pembunuhan terhadap Andreas Bonifacio. Gerakan Katipunan yang dipimpin oleh Aguinaldo tidak dapat dihancurkan oleh Spanyol. Akibatnya, Gubernur Jenderal Primo de Rivera mengajukan perdamaian kepada Aguinaldo, sehingga ditandatanganilah Perjanjian Biakabato pada bulan Desember 1897 yang berisi Spanyol berjanji akan mengadakan perbaikan pemerintahan dalam 3 tahun, tetapi Aguinaldo dan kawan-kawan harus meninggalkan Filipina, yaitu pergi ke Hong Kong. Sesuai isi perjanjian damai tersebut, Aguinaldo menghentikan perlawanan dan menyingkir ke Hong Kong. Ternyata ada plot twist yang tidak terduga. Pada tahun 1898 terjadi perang antara Amerika Serikat dan Spanyol yang dimana perang tersebut dimenangkan oleh Amerika Serikat. Pada saat perang terjadi kekosongan pemerintahan di Filipina. Hal tersebut dimanfaatkan Aguinaldo untuk memproklamirkan kemerdekaan Filipina pada tanggal 12 Juni 1898 di rumah leluhurnya Aguinaldo di Cavite, Mindanao. Pada saat itu juga dibentangkanlah bendera Filipina yang dijahit di Hong Kong oleh Lorenzo Agencillo, Marcelo Agencillo, dan Delfina Herbosa. Diiringi dengan lagu Marcha Filipina Magdalo yang digubah oleh Julian Felipe dan drum band San Francisco Machoa. Namun, hal tersebut tak semerta-merta
membuat Filipina merdeka. Lah, kok bisa? Melalui Traktat Paris, Filipina jatuh ke tangan Amerika Serikat. Tentunya perlawanan dilakukan oleh rakyat Filipina seperti yang dipimpin oleh Jenderal Luna. Namun hal tersebut gagal. Pada 14 Agustus 1898, Amerika Serikat mendirikan US Military Government of the Filipino Island untuk mengatur administrasi Amerika di Filipina. Lalu selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 1901, Emilio Aguinaldo, Presiden Republik pertama Filipina, ditangkap di Palanan oleh Filipina Scout di bawah Komandan Frederick N. Fuston. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1901, Presiden Aguinaldo mengakui wewenang Amerika Serikat atas Filipina di Istana Malkelan. Dan pada tanggal 19 April 1901, secara resmi menyerah serta mengeluarkan perintah untuk menyerah kepada revolusionis Filipina. Bentuk penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika lebih cenderung liberal dibandingkan Spanyol. Orang Filipina diberikan pendidikan dan diajarkan konsep demokrasi, sehingga pada 1907 dibentuk Filipina Assembly, semacam parlemen Filipina yang dipilih oleh orang-orang khusus yang memenuhi syarat. Tujuan dibentuk Filipina untuk membuat Filipina siap ketika merdeka. Sebuah langkah besar diambil dengan disahkannya Jones pada 1916. Pembukaannya menyatakan niat untuk memberikan kemerdekaan Filipina segera setelah pemerintah yang distabilkan didirikan. Salah satu bagian terpenting dari Undang-Undang Jones menggantikan komisi dengan senat elektif dan dengan kualifikasi properti minimum, memperluas hak pilihan untuk semua pria Filipina yang terpelajar. Hal ini dinilai terlalu cepat oleh Partai Republik Amerika Serikat dan ditanggapi oleh pemerintah Amerika Serikat dengan mengutus Leonard Ward dan Cameron Forbes. Keduanya melaporkan pada Oktober 1921 bahwa pulau-pulau itu tidak siap untuk kemerdekaan dan banyak orang Filipina yang berpendidikan ingin tetap berada di bawah pengawasan Amerika. Hal ini disebut juga World Forbes Mission, sehingga Ward ditunjukkan sebagai administrator di Filipina. Pada 1934, diluncurkan Tiding McDuffie Act, juga disebut Philippine Commonwealth and Independence Act. Ini merupakan tindak lanjut dari House Act pada 24 Maret 1934. Disetujuilah Tiding McDuffie Act yang isinya mengatur kemerdekaan Filipina setelah masa transisi 10 tahun. Selama masa transisi itu, Amerika Serikat akan membantu Filipina mempersiapkan kemerdekaannya. Selama masa transisi itu, Filipina mempersiapkan kemerdekaannya. Filipina melakukan beberapa hal seperti menetapkan bahasa Tagalog sebagai bahasa nasional, memberikan kebebasan atau hak memilih kepada perempuan, serta melakukan Filipinasi terhadap hukum dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan, hal yang ditunggu malah terhambat oleh Perang Pasifik antara Sekutu dan Sentral yang membuat Filipina dikuasai oleh Jepang. Selama masa kependudukan Jepang, Jepang seperti biasa mencoba menarik hati rakyat yang dijajah untuk membantu Jepang melawan Sekutu. Seperti Jepang memberikan Filipina kemerdekaan di bawah pemerintahan Laurel. Ya, tapi pemerintahan itu adalah pemerintahan boneka Jepang. Lalu, bagaimana reaksi rakyat Filipina dan perjuangan Amerika Serikat? Rakyat Filipina, terutama kaum intelektual, menyusun rencana agar Amerika Serikat bisa kembali menduduki Filipina dan menepati janjinya. Rencana mereka terwujud pada Januari 1945. Pasukan Amerika yang dipimpin Jenderal MacArthur mendarat dan mengakhiri kekuasaan Jepang di Filipina. MacArthur, sebagai Panglima Perang Amerika Serikat, segera mengembalikan pemerintahan Amerika Serikat di Filipina dan mengambil langkah-langkah menyiapkan kemerdekaan Filipina sebagai program Amerika Serikat. Setelah itu, Jenderal Arthur menjadi penguasa di Filipina. Persoalan baru yang dihadapi MacArthur adalah masalah kelompok kolaborator di Filipina yang terdiri atas para elit intelektual Filipina generasi kedua. Ketika MacArthur meninggalkan Filipina, sekelompok tokoh Filipina mengikutinya, termasuk Sergio Asmena dan Carlos Romulo. Mereka membentuk pemerintahan de facto Filipina di pengasingan. Dan harapannya adalah akan membentuk pemerintahan Filipina merdeka pasca perang sesuai dengan berlalunya masa persemakmuran Filipina. Selain itu, masalah yang dihadapi yaitu semakin menguatnya kelompok komunis di masyarakat, yang tentunya
tidak dikehendaki oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal. Selain itu, MacArthur juga menghadapi persoalan dengan kelompok yang dipimpin Osmena. Pada sisi yang lain juga, kelompok kolaborator juga mencari simpati dengan memposisikan sebagai anti-komunisme. Akhirnya, pertikaian politik yang mengarah pada konflik membuat MacArthur melaksanakan pemilihan umum pada 23 April 1946 antara kubu Osmena dan Manuel Roxas dari kubu ex-kolaborator, yang dimenangkan oleh Manuel Roxas. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, Roxas disahkan menjadi Presiden Republik Filipina yang diberikan kemerdekaannya pada 14 Juli 1946. Loh, kan awalnya Filipina dijanjikan kemerdekaan oleh Amerika Serikat tanggal 4 Juli. Kenapa tiba-tiba tanggal 14 Juli? Ini Amerika Serikat ingkar janji atau kenapa? Sebenarnya Amerika sih mau ngasih kemerdekaannya tanggal 4 Juli sesuai janjinya. Tapi orang Filipina ini mikir, kan 4 Juli itu hari kemerdekaan Amerika Serikat. Nanti dilihat bahwa Filipina merdeka karena kebaikan Amerika Serikat dong. Mending diundur aja lah tanggal 14 Juli sekalian. Nah, jadi gitulah kenapa Filipina merdeka tanggal 14 Juli 1946. Walaupun udah merdeka dari Amerika Serikat, tapi Filipina masih terikat perjanjian di bidang pertahanan dan ekonomi dengan Amerika. Seperti saat Perang Dingin melawan Uni Soviet, Filipina menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Di bidang ekonomi juga, Amerika masih memonopoli perdagangan Filipina, yang dimana akhirnya Filipina baru bisa lepas tahun 1974. Nah, setelah menyimak pembahasan di video ini, menurut teman-teman, masih ada nggak sih pengaruh Amerika Serikat di Filipina yang terlihat sampai sekarang? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, teman-teman udah tahu kan bagaimana kisah Filipina yang dijajah oleh Spanyol dan Amerika. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Samuling pakai kita! Hai guys, jadi lagi di rumah. Dadah guys. Awas dong nih kakinya. Diam dulu, Dadah. Hai Arya. Buat Ini. Awas. Pada doa ya.